40, sidang perceraian. Bobby meyakinkan Paijo, berharap pria itu memikirkan lagi keputusannya. Akan ada mediasi antara kamu dan Siti, jadi pergunakan waktumu untuk memperbaiki semuanya, ujar Bobby lalu berlalu. Dia harus segera pergi dari pengadilan sebelum Siti sampai. Selang beberapa menit, Siti dan Gigi sampai. Mereka diantarkan sopir ke pengadilan. Tidak ada Adlan yang menemani, karena yang Siti tahu, pengacara Paijo bukan Adlan ataupun Bobby. Gigi menggenggam jemari Siti, memberikan kekuatan dan semangat untuk sahabatnya. Hai, tersenyum, jangan cemberut, kamu bisa melewati semua ini. Seperti aku, bisa melewati perceraianku dengan Agung. Siti menganggukkan kepala, lalu dia tersenyum. Setelah cukup yakin, dia segera turun dari mobil, diikuti dengan Gigi. Mereka berjalan bersama-sama menuju lorong. Suasana di pengadilan cukup ramai. Bukan hanya dia yang melakukan persidangan, tapi ternyata banyak orang yang akan melakukan sidang perceraian dengan jadwal yang berbeda. Dari jauh, Siti dapat melihat Paijo sedang berdiskusi dengan pengacara. Sedangkan dia tidak memiliki pengacara. Dia hanya bermodalkan keberanian. Paijo menoleh tatkala melihat istrinya. Dia segera menghampiri Siti dan juga Gigi, mengulurkan tangannya ke arah Gigi. Bagaimana kabarmu? Tanya Paijo. Baik, Mas, sahut Gigi, lalu melirik ke arah Siti yang terlihat acuh tak acuh. Siti, sapa Paijo. Siti tidak menoleh sedikit pun. Sejak Paijo menggugatnya, sejak itu dia menganggap Paijo musuhnya. Ada yang ingin Mas katakan kepadamu? Tidak perlu, cetusnya yang tidak ingin berurusan dengan Paijo lagi. Paijo menghela nafasnya panjang. Dia ingin menggunakan waktu yang tinggal beberapa menit untuk berbicara empat mata. 5 menit saja, pintanya. 1 menit pun aku tidak punya waktu untukmu. Cetus Siti lalu menarik tangan Gigi. Dia membawa sahabatnya menjauh dari Paijo. Sit, jangan seperti itu. Bercerai boleh, tapi jangan bermusuhan. Kamu bukan bermusuhan dengan Agung. Gigi terdiam. Dia memang bermusuhan dengan Agung, bahkan sangat membenci pria itu. Agung dan Paijo itu berbeda. Agung bejat. Sama aja, Wang. Mereka sama-sama pria bejat, selanya. Mereka berbeda. Mas Paijo sangat baik, sedangkan Agung sangat buruk. Giwang hanya bergumam dalam hatinya. Dia tidak ingin berbicara jujur. Andai Paijo tidak menyuruhnya berjanji, pasti dia sudah mengatakan yang sebenarnya. Tiba waktu persidangan. Semua masuk ke dalam ruang sidang, begitupun Siti dan Gigi masuk dan duduk di kursi yang terpisah dari Paijo dan pengacaranya. Hakim memasuki ruang sidang. Lalu hakim memulai sidang dan mengajukan pertanyaan untuk Paijo dan Siti, lalu memberikan waktu untuk mediasi. Tapi Siti menolak. Dia tidak ingin melakukan mediasi yang mana akan membuatnya kembali berhadapan cukup dekat dengan Paijo. Sampai keluarlah kata-kata yang membuat semua orang tercengang. Paijo langsung menalak Siti dengan talak 3. Dengan seperti itu, Paijo telah resmi menceraikan Siti, disaksikan semua hakim dan pengacara. Seketika air mata Siti langsung menetes. Paijo langsung memberikan talak 3 untuknya. Gigi menggenggam jemari Siti dengan erat. Dia sangat membenciku, bisik Siti sembari menangis. Tidak, Mas Paijo sangat mencintaimu. Kalau cinta, kenapa dia memberikan talak kepadaku? Apa dia tidak ingin rujuk? Gigi diam. Entah apa alasan Paijo langsung memberikan talak 3. Hanya pria itu yang tahu alasan dari talak 3 yang baru saja diucapkannya. Silakan ditandatangani. Pengacara memberikan surat-surat yang harus ditandatangani. Surat-surat itu berisi status mereka yang telah menjadi duda dan janda. Setelah menandatangani surat-surat itu, Siti langsung menarik tangan Gigi. Dia tidak ingin terlalu lama di ruang sidang. Air matanya sudah banyak terbuang karena Paijo. Dan jika dia semakin lama di situ, yang ada air mata itu tidak akan pernah berhenti. Siti, tunggu, panggil Paijo. Siti semakin cepat melangkahkan kakinya. Begitupun Paijo juga berlari. Dia harus menghadang langkah Siti. Sampai akhirnya dia berada di dekat mobil Gigi. Siti, ujarnya. Apalagi mas, cetusnya. Hubungan kita sudah berakhir. Jadi sekarang pergi menjauh dari hadapanku. Kejar wanita itu. Paijo menggelengkan kepala secara berulang. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Siti hanya menyeringai. Baik kalau begitu. Pikiranku salah. Jadi benar pikiran siapa? Kamu. Sit, tegur Giwang. Wang, kamu temanku apa temannya? Siti menunjuk Paijo. Dia tidak suka jika Giwang menegurnya ketika memarahi Paijo. Urusan kita telah selesai, jadi jangan ganggu aku. Seru Siti lalu melangkahkan kakinya dan lagi-lagi Paijo menghadang langkahnya. Minggir, serunya marah. Dengan hati yang terluka, Paijo minggir, memberikan ruang untuk Siti lewat. Tapi ketika Siti memegang handle pintu mobil, suara Paijo membuatnya menoleh. Tidak ada wanita lain, hanya kamu yang Mas cintai. Kamu pikir aku percaya? Ejek Siti. Mas tidak pernah berselingkuh, Mas melakukan ini untukmu. Ya, katakan saja seperti itu untukku dan untukku, seru Siti kesal. Ketika mereka sudah resmi bercerai, Paijo malah mengatakan kata itu. Seharusnya Paijo memperbaiki rumah tangga mereka,
bukan memberikan penjelasan di akhir, karena menurutnya semua percuma. Dia telah ditalak 3, untuk kembali tidak mungkin. Siti segera masuk ke dalam mobil, lalu memerintahkan sopir untuk segera berlalu. Ketika itu, ponsel Siti berdering, tertera nomor Paijo. Siti segera menolak, lalu sebuah pesan masuk, dan lagi-lagi dari Paijo. Ketika membaca itu, membuatnya teriak. "Mas Paijo!" teriaknya histeris, lalu menoleh ke arah belakang. "Berhenti!" titah Gigi kepada supir. Ketika mobil berhenti, Siti segera berlari menemui Paijo yang masih berdiri di tempat yang tadi. "Mas Paijo!" teriaknya, lalu memeluk erat pria itu. "Kenapa Mas tidak berkata jujur kepadaku? Kenapa Mas?" teriaknya sembari menangis. "Maaf," hanya kata itu yang terlontar dari mulutnya. "Mas!" teriak Siti masih memeluk suaminya. "Walaupun kamu mandul, aku masih mau." Giwang yang mendengar itu ikut menangis. Apa yang dipikirkan Paijo salah. Siti tetap menerima Paijo apa adanya, bahkan tidak mempermasalahkan itu. "Tidak Siti, kamu berhak bahagia." Paijo membingkai wajah Siti dengan telapak tangannya. Siti menggelengkan kepala. "Tidak ada yang bisa membuatku bahagia. Jika kita bersama, rumah tangga kita akan sepi. Kamu ingin memiliki anak, maka menikah dengan orang lain." "Tidak Mas, aku tidak mau menikah dengan orang lain. Kita pernah berjanji sehidup semati, mencintai sampai tua. Tapi..." Siti kembali menangis terisak-isak. Paijo menyembunyikan semuanya agar dapat menceraikannya. "Pergilah." Paijo melepaskan pelukan Siti dari tubuhnya. "Aku tidak mau pergi," tolak Siti terus memeluk suaminya. Dia merasa sangat berdosa karena telah berkata-kata kasar kepada Paijo. Paijo tidak pernah memikirkan bagaimana kehidupannya nanti, tapi dia memikirkan kehidupan Siti. "Maaf karena Mas tidak bisa memenuhi impianmu, yaitu memiliki anak." Siti terisak-isak mendengar ucapan Paijo. Begitu sayangnya Paijo sampai merelakan istri yang cintainya menikah dengan orang lain. "Wang, bawa Siti," ujar Paijo. Giwang mengusap air matanya yang ikut menetes. Lalu dia membawa Siti kembali ke mobil. "Jangan pergi, Mas." Paijo hanya tersenyum, lalu melangkahkan kakinya, meninggalkan Siti yang sedang berjalan ke arah mobil. Di dalam mobil, Siti kembali menangis. Perasaannya lebih sakit sekarang dibandingkan ketika Paijo akan menggugatnya. Setelah dia tahu apa penyebab Paijo menceraikannya, membuatnya semakin merasa bersalah. "Selamat jalan Siti, kamu berhak bahagia. Mas akan selalu mendukungmu." Paijo bergumam sembari berjalan di trotoar. Mulai detik itu juga, dia telah menjadi duda yang tidak bisa menikah lagi. Tapi berbeda dengan Siti, yang masih bisa menikah dengan pria sehat, bukan pria sepertinya. "Kamu tidur di rumahku ya?" ajak Gigi. Dia khawatir Siti akan melakukan hal bodoh seperti kemarin. "Aku ingin sendiri." "Iya, tapi kamu tidur di rumahku," saut Gigi kekeh. "Aku tidak akan bunuh diri." Siti seperti mengerti rasa kekhawatiran Gigi kepadanya. "Apa kamu bisa berjanji?" tanya Gigi memastikan. "Iya, Wang, aku tidak akan bunuh diri. Aku tidak ingin mati. Jika aku mati, setidaknya aku dan Mas Paijo bersatu kembali." "Jangan membicarakan kata mati. Aku akan meminta Bobby menemanimu." Sampailah mereka di ruko. Giwang membantu Siti menaiki anak tangga. Dia menunggu beberapa saat sampai Bobby datang. Ketika pria itu datang, Gigi kembali ke rumahnya. Bobby melirik Siti yang sedang melamun, lalu menatap manik mata Siti yang bengkak. "Hai," sapa Bobby. Sedari tadi Siti hanya melamun. Dia tidak menyadari jika ada Bobby di sampingnya. Suara itu membuat Siti menoleh. Bobby menyunggingkan senyuman. Dia harus membuat Siti kembali seperti dulu, yaitu ceria. "Maukah kamu menikah denganku?" ujar Siti. "Apa?" Bobby sontak kaget. Bersambung.